Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Rekor 23 pertandingan tidak terkalahkan Arema akhirnya harus runtuh di tangan Bajul Ijo Persebaya tadi malam dengan skor tipis 1-0. Derby Jawa Timur menyajikan pertandingan yang sangat luar biasa. Ketemu lagi barengan sama Dias Danar di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Barengan sama Coach Akmal dan juga ada Vino. Yes, nanti juga akan ada tamu kita yang juga bergabung lewat virtual bersama dengan Tamu istimewa. kita. Yes. Tapi kita pengen langsung ke menu utama kita, itu pertandingan yang sangat seru Derby Jawa Timur tadi malam. Ke para pundit dulu yang hadir di sini, Coach Akmal juga Vino, boleh komentari gimana menurut kalian pertandingan tadi malam berlangsung seru tapi skor yang tercipta sangat tipis 1-0. Ya, yang pasti kalau orang bilang jual beli serangan ya, kalau gua enggak. Yang pasti banyak bertransisi, banyak aksi, Jess. Banyak aksi di situ. Gue lihat, gue juga tadi teleponan juga sama Coach F. Ek Yanuar, match analysis-nya dari Arema. Ya. Yang pasti juga Arema sudah menganalisa bagaimana cara bermainnya, prinsip bermainnya dari Persebaya. Yang satu, yang pasti strong point-nya Persebaya itu yaitu adalah Marukawa sama Bruno. Itu yang mereka harus matikan. Itu yang harus mereka force bagaimana mereka nggak main dari lini ke lini. Jadi dipaksa untuk main direct play. Akhirnya tapi hasilnya tetap Persebaya. Akhirnya tetap Persebaya. Tapi kalau gue lihat jujur ya, gue ngeliat dua tim ini mereka main rapi, mereka main berstruktur. Apalagi itu ada Coach Aji sama Almeida. Gue senang melihat mereka. Gue nggak ngeliat hasil akhir, tapi bagaimana cara mereka main, cara proses mereka main. Kedua tim ini permainannya sangat luar biasa. Pasti juga mereka juga ya ingin menampilkan performa yang baik lah. Dan dengan adanya Mas Samsul Arif datang ya membawa perubahan untuk Persebaya. Dan jadi gol itu malah ya. Betul banget ya. Vin, menurut lo gimana pertandingan semalam? Iya bener sih, adu transisi. Cuman gue melihat memang Persebaya di sini lebih memiliki seorang finisher dalam pertandingan seprestis ini, sepanas ini dibandingkan Arema dengan absennya Fortes kan. Karena Fortes nih boleh dibilang dalam beberapa pertandingan terakhir Arema sangat bergantung banget sama Fortes. Ada Fortes pun Arema kelihatan memang sulit banget bikin gol karena menangnya 1-0 sama apalagi nggak ada Fortes dan kelihatan. Itu salah satu tadi gue bahas sama Eva Yanuar. Mas Calvin tadi. Tidak adanya Fortes itu jadi sangat berpengaruh. Kan beda karakter, ada Dedik, ada Rafli. Rafli ini beda karakternya ya kan. Jadi emang sangat mengandalkan Fortes. Oke. Gue setuju. Tapi tadi seperti yang Coach Akmal bilang, ada pemain yang masuk di babak kedua dan memberikan perubahan, bahkan memberikan gol. Yang bergabung bersama kita langsung melalui virtual. Ada sang pembeda, pencetak gol satu-satunya di pertandingan tadi malam, ada Mas Samsul Arif. Halo. Halo. Yes, dan juga ada Sampiero. Waalaikumsalam. ada Bang Valentino Simanjuntak juga barengan sama kita melalui virtual. Bang Valen. Yes. Kita ke Mas Samsul Arif dulu. Sebelumnya selamat atas kemenangan Persebaya semalam dan menjadi pencetak gol satu-satunya. Gimana? Sekarang perasaannya gimana, Mas? Boleh ditanya update perasaannya hari ini? Sebenarnya itu yang bikin lega itu menangnya itu. Kalau cetak golnya sih udah biasa cetak gol ya. Kita menang dan tetap menjaga asa, tetap di track juara itu yang bikin kita menambah motivasi kita ke depan itu. Ya, jadi kemenangan tim tetap di atas segalanya, di atas gol yang dibuat. Ya, pasti. Tapi ini yang luar biasa aja. Kita pengen tanya setelah mencetak gol, ada satu selebrasi yang dilakukan kemarin ya kan. Dan itu sempat menjadi obrolan juga di komentator di Bang Valentino Simanjuntak sebagai host kemarin juga pada saat live. Pengen tahu arti selebrasi itu kemarin gimana? Apa Mas Arif? Saya itu sebenarnya kan ngefans suka lihat UFC. Saya ngefans sama Khabib Nurmagomedov. Bikin dia ini saat lawan Conor McGregor dia bikin itu pas ini press conference. Jadi kita minta reka ulangnya dong sekarang di sini. Selebrasinya. Siapa tahu Jupretnya kemarin ada yang nggak nonton, coba Mas boleh reka ulang selebrasi. Ini bukan siapa-siapa, semua karena yang di atas gitu ya. Yang di atas, benar. Oke. Bang Valen, ada yang mau ditanyain nggak sama pencetak gol kita semalam nih Bang Valen? Ini waktunya buat kita
kehormatan dapat Mas Samsul. Jadi kita biarkan dulu semuanya ceritanya Mas Samsul dulu. Dia sebenarnya semua mau tanya sama Mas Samsul nih. Ini baru kita doang yang dapat kesempatan ini loh. Jadi segera manfaatkan. Gue cuma pengen tahu doang sih, Casul. Waktu bikin gol itu kan kelihatannya kayak tenang banget, padahal udah dikerubungin Adilson, ada Bagas. Ada Bagas juga. Biasanya nggak semua orang punya ketenangan seperti itu. Sebenarnya apa sih yang situasinya boleh diceritain Gi? Apa sih yang ada di pikiran Casul gitu kan? Mas Samsul waktu sebelum mencetak gol itu gitu. Padahal nggak panik. Iya, nggak panik lah opsinya gitu. Setiap pemain apalagi striker kan punya feeling, dia sebelum bertanding itu pasti punya feeling, oh kalau lawan ini saya nanti insya Allah cetak gol. Saya begitu juga dengan saya, kalau lawan Arema pasti dalam benak saya itu selalu pasti kalau saya main pasti ini cetak gol. Dan saya udah berpikir kalau cetak gol ya udah biasa. Dan saya ingat kan saya dua tahun di Arema, banyak sekali teman-teman di sana di bench, staff, medis apa semuanya banyak sekali yang masih berhubungan baik dengan saya, dan nggak mungkin saya harus merayakan gol itu yang berlebihan, dan saya pikir saya harus menjaga etika euforia saya mencetak gol, dan saya memilih gol kalem, dan saya pikir itu ya biasa dilakukan setiap pemain sih kepada mantan penyambela kalau dia mencetak gol. Tapi situasi sebelum cetak gol itu sempat diem dulu, mikir dulu, lihat celah gitu kan. Iya, karena ketenangannya luar biasa. Padahal ada opsi juga sebenarnya, ada bisa narik keluar gitu. Atau gimana tuh? Ya, saya sebelum pertandingan ini saya punya peluang yang sama lawan Persiraja waktu itu. Dan posisinya hampir sama seperti itu di sisi tiang dekat yang mungkin sudutnya sempit. Dan saya pikir kalau saya harus umpan atau saya harus syuting tiang jauh, saya nggak mungkin, karena sebelumnya pasti penebak, pasti dia akan posisi dia teknik kiper pasti kan jatuh merentangkan tangan gini kan. Dan saya ambil keputusan, saya ambil di sudut atas tiang dekat, dan itu berhasil alhamdulillah, karena setiap kiper apalagi kiper yang punya teknik yang bagus seperti Adilson Maringa, saya pikir dia punya jam terbang yang bagus di luar negeri dan punya teknik yang memadai, teknik dasar yang memadai dengan pelatih dari luar negeri. Pasti dia akan rentangkan tangan dan merendahkan sudut kakinya. Dan itu yang sudut atasnya itu yang terbuka, dan saya mencoba memanfaatkan itu, dan alhamdulillah berhasil itu. Kita pengen tahu juga apa instruksi pelatih pada saat pemasukan. Itu baru gue mau tanya ya. Itu jatah gue sebenarnya. Gue baru mau tanya sama Samsul itu. Saya yang nanya. Instruksi pelatih pada saat itu gimana, Mas Samsul? Apa yang diperintahkan sehingga bisa menjadi benar-benar kerasa banget perbedaannya dan hasilnya gol gitu? Ya, sini sedikit buka rahasia taktik Coach Aji ya. Iya, nggak apa-apa ya. Sedikit ini. Jadi gini Mas Samsul. Kita harus sama-sama belajar Mas Samsul ya. Sama-sama belajar memberikan edukasi sama Jebret Mania. Silakan Mas Samsul, lanjut. Iya. Kan di beberapa pertandingan terakhir kita Persebaya mendapat hasil yang sedikit minor ya. Kita empat pertandingan, 3 kali imbang dan 1 kali kalah, dan secara mungkin staf pelatih menganalisa bahwa setiap lawan yang menghadapi Persebaya cenderung super defensif, negatif football dan sebagainya. Dan pertandingan kemarin Coach Aji memilih menurunkan, bukan saya sebagai staf utama, pasti lawan babak pertama atau mungkin di 60 menit pertama mungkin dia super defensif, dan saya dimasukkan di babak kedua untuk memecah kebutuhan, karena mereka sudah mungkin secara fisik, secara yang lain-lain mungkin udah beda seperti kalau awal pertandingan, dan itu berhasil kan. Banyak sekali momen-momen kita menyerang dan alhamdulillah efektif, dan ya puncaknya saya bikin gol, dan itu mungkin efektif. Dan berhasil secara teknis di Aji itu memecah konsentrasi. Berarti memang dicari emang Mas Samsul dari awal pada saat melawan Arema ini strategi dari staf pelatih adalah menjadi kuncian gitu ya Mas ya, dimana belajar dari beberapa pertandingan Persebaya sebelumnya ya. Nah ini kita lanjut tanya kan, berarti ada momen di mana tadi udah sempat dibahas juga tuh pertanyaan dari Vino, waktu menjadi pemain semalam menjadi pemain Persebaya ngegolin ke Arema, waktu membela Arema juga pernah ngegolin ke gawang Persebaya. Berarti ini kan punya arti pertandingan ini punya rasa emosional sendiri nih Mas Samsul. Nah, gimana? Coba kita pengen tahu rasanya gimana. Jadi pernah membela kedua tim dan saling ngegolin gitu.
aja lemparin batu juga sama. Saya di waktu di Arema bis saya dilempari sama oknum dari supporter sebelah juga pernah. Waktu di Persebaya sekarang jadi seperti ini. Ya ini dinamisme kompetisi di Indonesia seperti ini dan saya harus siap. Kalau mencetak gol mungkin sebagai pemain pasti sekarang saya membela Persebaya, pasti otomatis saya all out membela Persebaya dan secara profesional player saya memang harus profesional membela Persebaya dan kalau mencetak gol memang tanggung jawab saya dan saya harus lakukan itu. Dan saya pikir sama sih, kita mencetak gol pasti punya kenangan yang tersendiri, kita punya istilahnya perasaan yang sama, kita punya kepuasan tersendiri mencetak gol. Begitu juga sekarang di Persebaya mencetak gol ke Arema juga. Saya juga alhamdulillah bersyukur. Dulu waktu kita lawan Persebaya juga alhamdulillah bersyukur. Waktu itu final Piala Gubernur kalau nggak salah waktu itu kita di Surabaya dan Persebaya dan Arema waktu itu bisa menjadi juara. Jadi memang profesional sebagai striker pada saat itu. Bela mana ya udah itu ya. Iya. Iya benar-benar. Oke, Mas. Ya itu memang tanggung jawab saya sebagai striker dan saya harus profesional. Benar. Juga boleh dikomentarin sama Bang Valentino, Vino dan juga Coach Akmal di sini. Saya pengen nanya tentang persaingan striker di Liga 1 saat ini di Indonesia antara striker lokal dan juga striker asing. Sempat ada di beberapa di sosial media, di Twitter, Instagram. Pada nanya kemana nih striker lokal kita? Apa karena jarang dapat kesempatan di play sama asing dan kebetulan asing barunya Persebaya ya belum memenuhi ekspektasi sehingga jam terbang Mas Samsul lebih banyak sehingga kesempatan itu juga ngikutin. Nah, kalau dari Mas Samsul sendiri pandangannya seperti apa antara persaingan striker lokal dan juga asing ini? Saya mengomentari yang Persebaya tadi. Yang belum pemain asing yang belum memenuhi ekspektasi. Saya pikir setiap pemain manapun kalau dia punya kesempatan, dikasih kesempatan pelatih 1 menit, 5 menit atau 10 menit kalau dia siap pasti akan berusaha membuktikan dan membayar kepercayaan pelatih. Kalaupun ada pemain asing atau mungkin pemain siapa aja yang seumpama dia datang belum dapat ekspektasi, terus seumpama saya punya kesempatan dan nggak siap, sama aja, pasti juga nggak akan dimainkan. Jadinya kuncinya setiap pemain harus siap secara fisik, secara apapun untuk memenuhi untuk bertanding di setiap laga, itu dari bangku cadangan, itu main dari inti, semua harus siap karena itu menyangkut masa depan pemain, menyangkut sukses pemain itu sendiri. Kalaupun Persebaya sekarang ya taruhlah ada striker yang datang, sekarang kurang baik. Kalau saya nggak siap, ya nggak bakal bermain seperti sekarang ini. Kalau saya nggak bisa membuktikan, saya nggak siap, pasti nggak akan main. Berarti ada motivasi lebih ya, Mas Samsul ya? Harus. Iya, semua pemain harus. Dan ini menyangkut motivasi seperti sekarang striker lokal banyak yang ini. Setiap kita dulu dari musim ke musim pasti ada pemain lokal yang cetak mungkin 8 gol, 10 gol atau bahkan lebih. Tapi tahun berikutnya nggak bisa lagi, hilang lagi. Karena itu motivasi. Karena banyak sekali tim di Indonesia ini mengandalkan pemain asing dan kita udah merasa kalah duluan. Karena kita nggak punya motivasi dan itu yang saya pupuk tiap musim, dari musim ke musim saya pupuk karena saya harus bisa bisa melebihi pemain asing, bahkan saya harus minimal bisa lah menjadi seperti mereka karena kita tahu pemain asing yang datang ke sini pasti punya kelebihan beda dengan pemain di Indonesia dan kita Mas, ada masalah apa dengan pemain asing Mas? Yang kayak gitu dong. Saya juga pernah jadi pemain asing dulu di sini. Ono opo iki Mas? Kediri. Ada kejutan juga nih buat jemaat tim yang sedang menyaksikan kita. Baik pemirsa, inilah dia waktunya